Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang heboh gitu ya. Ya, kemarin gitu ya. Seorang pengamat politik yaitu Pak Rocky Gerung ya dipolisikan karena dianggap ketika dia memberikan suatu sambutan atau di sebuah seminar lah gitulah ya, itu ditenggarai menghina presiden. Ya. Nah, kita lihat di sini nih ya, ini beritanya ya. Saya sudah nonton videonya, tapi sebaiknya nggak usah lah saya tayangkan videonya di sini karena ini sensitif ya. Tapi kita lihat saja apa yang diberitakan oleh beberapa media massa. Di sini seperti di fajar.co.id disebutkan bahwa Rocky Gerung sebut Jokowi bajingan tapi pengecut. Nah, seorang yang namanya Muanas Alaidit mengatakan presiden kita ini baik, hebat, dan kerja keras. Nah, tapi nanti kita lihat ya, maka jangan di skip. Apa pembelaan diri Rocky Gerung ya, yang dituduh menghina presiden. Nah, di sini kalau kita lihat ada yang tadi yang namanya Pak Muanas Alaidit ya, yang sebagai Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum atau KPMH. Dia mengkritik pernyataan Rocky Gerung baru-baru ini yang langsung viral dan beredar luas ya. Nah, mantan kuasa hukum Muhammad Rizik Shihab ini ya ikut membagikan video Rocky Gerung saat tengah memberikan arahan di acara Aliansi Aksi Sejuta Buruh Siap Lawan Omnibus Law ya. Nah, di sini katanya Pak Muanas Alaidit ini yang ternyata mantan pengacara Habib Rizik bilang presiden kita ini Jokowi gitu ya baik, hebat, kerja keras, kok seenaknya dibilang bajingan katanya ya. Saya khawatir semakin banyak yang berani begini ya. Nah, dia sempat mencuit hal ini dan di-tag lah itu Rocky Gerung dan Divisi Humas Polri ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa sebelumnya Rocky Gerung ini dalam sebuah acara Aliansi Aksi Sejuta Buruh Siap Lawan Omnibus Law menyindir keras Jokowi. Nah, siapa ini? Rocky Gerung ini menyebutkan bahwa Jokowi ini berusaha keras untuk mempertahankan legasinya atau tanda kutip kekuasaannya lah ya gitu ya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, kata Pak Rocky, dia jadi rakyat biasa. Enggak ada yang peduli nanti katanya. Tapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya, kata Rocky gitu ya. Rocky juga menyentil bekas gubernur DKI Jakarta itu, yaitu Pak Jokowi, yang nawarin IKN di China katanya. Dia masih pergi ke China katanya. Dia nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari koalisi ini ke koalisi itu gitu ya. Untuk mencari kejelasan nasibnya tuh katanya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Enggak mikirin nasib kita, kata Pak Rocky gitu ya. Itu bajingan tolol. Nah, ini menarik ya. Nanti di belakang ada berita dari Tempo juga menarik. Nah, makanya jangan di skip ya. Kalau dia bajingan yang pintar, katanya ya, bajingan yang pintar. Dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan yang tolol itu, katanya, sekaligus bajingan yang pengecut, ajaib, katanya. Bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman kita harus kita tantang ini, atau kita lantangkan ini. Nah, inilah yang menjadi hal yang panas ya, sensitif ya. Nah, kita lanjut dulu lah sebelum kita lihat sumber yang berikutnya. Nah, di sini lanjut dari Fajar.co.id dikatakan bahwa pada pertemuan itu ya Rocky
berujar bahwa dia berharap atau dia percaya bahwa nanti tanggal 10 Agustus akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Wish. Makanya dia dianggap ngomporin katanya ya. Lebih baik macet di jalan tol daripada di jalan pikiran. Kita perlukan itu katanya. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri, kata Pak Rocky. Wish. Nah, dosen Universitas Samratulangi ini menegaskan tidak ada perubahan tanpa gerakan. Kemudian dia bilang, saya bisa kasih kritik macam-macam, tetapi kekuasaan hanya bisa berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut kepada massa, sejarahnya begitu. Katanya, astaga, ini yang bikin panas, oke? Lanjut deh nih ya, kita lihat di berita yang berikutnya dari Tribun ini ya. Tribun juga mengulas tentang hal ini. Nah, di Tribun kita lihat ya. Bukan Tribun, maaf ini. Ya, Tribun dan Warta Kota kan satu aliansi. Warta Kota maksud saya ya. Nah, dikatakan di sini soal bajingan tolol katanya ya. Rocky Gerung akui. Wih, dia ngaku nih. Hina kedudukan presiden tetapi bukan sosok Jokowi. Nah, maksudnya apa ini? Dia, maksud dalam hal ini Rocky Gerung akui hina kedudukan presiden, tetapi bukan sosok Jokowi. Kita lihat di sini. Nah, makanya ini mesti dilihat secara detail ya. Kita lihat nih. Di sini dikatakan pengamat politik yang Rocky Gerung ini, dia bicara bahwa pernyataannya soal yang bajingan tolol itu, sehingga dituding telah menghina Presiden Joko Widodo, itu dia membantah bahwa itu ditujukan kepada Pak Joko Widodo sebagai pribadi katanya. Ya, tapi dia mengakui menghina kedudukannya sebagai presiden. Ya, tapi bukan menghina pribadi Jokowi, bukan sosok Jokowi sebagai personal gitu ya. Tetapi yang dihina sebagai bajingan tolol kedudukannya sebagai presiden. Jadi jabatannya itu yang dihina menurut Pak Rocky Gerung. Nah, Pak Rocky bilang yang boleh merasa terhina hanyalah manusia, dalam hal ini Pak Jokowi. Tetapi kalau jabatan dihina, ya nggak usah terhina gitu maksudnya ya. Sebab manusia itu punya martabat, nggak boleh dihina. Tetapi presiden atau jabatan itu ya, mau itu presiden, direktur, manajer, kira-kira maksudnya kalau dihina, jabatan itu dihina, itu tidak menghina martabat manusia, kira-kira begitu ya. Karena presiden itu adalah fungsi, bukan manusia yang bisa terhina dengan sebutan bajingan tolol gitu. Bagus juga dia nih ya. Memang saya sudah duga lah, ini dia sepertinya sudah mempersiapkan segala macam kemungkinan. Jadi sekali lagi katanya yang boleh terhina hanya manusia karena dia punya martabat. Kalau presiden ya nggak punya. Dia bilang itulah kata Pak Rocky ketika mengisi dialog akal sehat yang bertajuk Etika Politik Mematangkan Demokrasi Indonesia di kediaman anggota DPRD Provinsi NTB, yaitu Pak Najamuddin Mustafa di Montong Tanggi, Lombok Timur, Senin baru-baru ini. 2 hari yang lalu, iya. Menurut Rocky, ya tadi sekali lagi hanya manusia yang punya martabat dan itu melekat seumur hidup. Tapi kalau jabatan ya bukan, itu cuma kedudukan dan hanya sebagai fungsi, tidak memiliki martabat katanya. Nah, presiden katanya kita pilih setiap 5 tahun kan? Mana ada martabatnya? Fungsi itu kan berganti setiap 5 tahun. Ya, jadi kalau dianggap saya ini menghina Pak Jokowi nggak benar gitu. Yang saya hina itu jabatannya gitu ya. Ya, jadi kacau nih cara berpikir bangsa ini. Tidak boleh ada seperti ini kata dia lah ya. Jadi itu yang diutarakan oleh Pak Rocky Gerung. Nah, Pak Rocky Gerung seperti kita tahu kemarin juga saya lihat beritanya gitu ya. Dia dilaporkan oleh relawan Jokowi ke Barreskrim Polri ya. Nah, Pak Rocky bilang besok pasti nih gue dipanggil nih sama polisi karena saya mengganggu pikiran Pak Jokowi yang lagi viral sekarang.
Terus kemudian dia bilang, bagaimana mungkin saya dituduh menghina Pak Jokowi sebagai personal, saya menghina jabatannya. Ya, begitu kira-kira ya. Nah, dia juga menyinggung lah soal kunjungan Jokowi ke China, membahas soal IKN, ya. Kan IKN kan ini kan pembangunannya tertunda gitu ya. Nah, jadi wah ini juga dia nyinggung-nyinggung mengenai Pak Presiden Jokowi hanya meninggalkan patung di sirkuit Mandalika katanya ya. Seharusnya seorang pemimpin meninggalkan jejak sebagai penanda bahwa dia seorang yang pernah berkuasa, tetapi ya dalam sejarah jejak itu bisa berubah katanya menjadi jebakan kalau dia gagal mempertahankan reputasi dia sebagai pemimpin, kata Pak Roky Gerung. Nah, menurut penilaian Pak Roky Gerung, Pak Jokowi ini telah gagal sebagai pemimpin untuk masyarakat NTB dan Indonesia lainnya ya. Kemudian Roky mengaku patung Presiden Jokowi itu yang naik motor di Mandalika sebagai bukti apa yang akan diingat oleh milenial katanya ya. Kemudian dia bilang lagi 2 minggu setelah nanti Pak Jokowi lengser, bayangkan Pak Jokowi 2024 nanti dia jalan-jalan ke Lombok, dia datang ke Mandalika, dia hanya melihat sendiri patung dia sendiri katanya ya. Karena nggak ada jejak pikiran yang ditinggalkannya. Pokoknya ini kalau saya dengarkan videonya dia sindirnya keras loh. Sindir keras di sini. Begitu deh, ya. Kemudian di sini dia membanggakan Bung Karno yang katanya berhasil menghasilkan pikiran Marxisme, menghasilkan manusia apa ini internasionale katanya ya, menghasilkan pikiran tentang keadilan sosial, ya. Begitulah kira-kira. Kemudian apalagi ini? Masih banyak lah ya. Pokoknya dia kalau saya dengarkan videonya dia kritik habis ya. Ya kalau dia bilang yang dia hina dan kritik itu kedudukannya sebagai presiden ya. Gitu deh kira-kira. Kemudian dia puji juga Pak siapa ini ya? Pak Habibie ya. Dia berhasil menuliskan atau meninggalkan pikirannya sehingga kita ingat Pak Habibie itu sebagai bapak teknologi ya. Gus Dur menulis banyak pikiran tentang demokrasi, maka kita ingat dia sebagai bapak pluralisme katanya. Kemudian apalagi dia bilang? Apalagi dia bilang ya? Dia juga bilang Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga berhasil menulis tentang demokrasi ya. Sehingga katanya ketika Pak SBY lengser, undangan untuk memberi ceramah dari seluruh dunia tiba ke meja Pak SBY karena dikenang sebagai penulis tentang demokrasi gitu. Nah, saya ingin ada presiden yang meninggalkan jejak konseptual. Nah, menurut Pak Roky Gerung, Pak Jokowi itu nggak punya itu. Jangan-jangan nanti maksudnya nggak mungkin lah Presiden Jokowi ini nanti kalau sudah lengser diundang kemana-mana untuk bicara seperti halnya Pak SBY gitu ya. Kira-kira seperti itu. Waduh, masih banyak lagi ya. Wah, jadi dari ucapan-ucapannya ini dianggap Roky Gerung menghina Joko Widodo, tapi dia bilang enggak, saya menghina jabatannya ya. Jabatan kan nggak punya martabat ya kira-kira, tapi dia tahu bahwa dia akan dipolisikan gitu ya. Oke, menarik ini, menarik. Nah, kemudian kita lihat majalah Tempo. Nah, di sini kalau kita lihat majalah Tempo berbicara mengenai Bareskrim yang menolak laporan tadi relawan Jokowi ya. Ternyata laporan para relawan Jokowi yang melaporkan Pak Roky Gerung itu menghina Pak Joko Widodo itu ditolak oleh Bareskrim. Nah, ini menarik ya. Nah, kita lihat di sini, maka saya bilang tadi jangan di-skip ya. Kita lihat di sini di Tempo dia mengulas mengenai alasan Bareskrim menolak laporan relawan Jokowi tadi yang soal dugaan Roky Gerung hina presiden. Ini menarik ini. Oke, kita lihat nih ya. Di sini katanya
Ya, kita sudah tahu tadi ya bahwa sejumlah relawan Jokowi telah melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim ya atas dugaan penghinaan presiden. Namun katanya ya, menurut Sekretaris Barisan Relawan Jalan Perubahan atau Bara JP singkatannya, Rary Regan, laporan itu ditolak Bareskrim. Ya. Rally mengungkapkan alasan Bareskrim itu karena harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi langsung sebagai pihak yang dirugikan. Masuk akal juga. Dugaan saya begini loh ya. Ini berbicara masalah hukum. Kalau saya dihina, harus saya yang melaporkan. Ya. Istri saya pun tidak bisa melaporkan walaupun dia istri. Hanya saya yang merasa dirugikan yang melaporkan. Kira-kira begitu. Pola pikir dari kepolisian. Saya setuju juga ya. Jadi katanya alasan Bareskrim menolak ini karena harus ada klarifikasi dari Pak Presiden Jokowi yang dianggap sebagai pihak yang dirugikan. Karena misalnya kalau Pak Jokowi bilang, biarinin aja gitu ya, saya rapopo gitu ya, ya selesai. Jadi harus ada klarifikasi. Benar nggak Pak Jokowi merasa dihina? Kalau Pak Jokowi bilang, iya nih saya merasa dihina, saya minta kepolisian untuk usut misalnya ya. Nah mungkin itu akan berlanjut. Nah ini menurut hemat saya ya. Menurut hemat saya. Jadi katanya rally ini yang dari Bara JP ini sebelumnya dia berkonsultasi dengan pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Bareskrim. Namun setelah 9 jam dia berdiskusi, berkonsultasi, SPKT Bareskrim menolak laporan dan mengalihkannya ke pengaduan masyarakat. Ya, Rally mengatakan pengaduan masyarakat ini masih ada kemungkinan naik menjadi laporan polisi apabila penyidik telah menyambangi Presiden Jokowi dan mengklarifikasi pengaduan relawan ini. Nah, tapi kalau misalnya Pak Jokowi bilang, rapopo lah gitu ya. Ya nggak bisa, kira-kira begitu maksudnya ya. Nah, tetapi kata para relawan ini, mereka sudah menyerahkan sejumlah bukti video, yaitu beberapa video dari YouTube ya. Nah, jadi organisasi relawan Jokowi yang mengadukan ini ada banyak nih ya. Saya sebutkan nih ya, ada Barikade 98, Foreder, kemudian Sekber Jokowi Nusantara, kemudian ABJ, kemudian JPKP, kemudian Solmed, kemudian Relawan Indonesia Bersatu, lalu Barisan Pembaharuan, kemudian Akar. Kira-kira ya gitu. Mereka mendatangi Bareskrim pada hari Senin ya. Jadi panas nih. Mereka geram lah karena Pak Rocky ini dianggap mengumpat Presiden Jokowi dengan kata kasar tadi. Ya. Dan katanya pernyataan Jokowi ini bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden. Kata Ketua Barikade 98, Beni Ramdhani. Ya. Menurut Beni tidak boleh ada seorang pun yang boleh menghina Presiden. Sebab mayoritas masyarakat Indonesia telah memilihnya sebagai sosok pemimpin negara. Ya. Presiden kita ini katanya hasil dari demokrasi yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Selain itu, relawan Jokowi ini juga mengadukan Rocky Gerung ini atas dugaan provokasi karena dia mengharapkan 10 Agustus ini jalanan macet, buruh turun ke jalanan gitu ya. Seakan-akan dituduh mau mengajak masyarakat untuk menggelar aksi seperti tahun 1998 ya. Dia memprovokasi rakyat katanya untuk turun ke jalan pada tanggal 10 Agustus ya. Nah, di situ ya kita sudah tahu kan tadi di berita pertama apa yang Pak Rocky Gerung sebutkan gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menurut saya ini pasti akan menjadi bola panas yang terus menggelinding dalam bulan-bulan ini ya. Nah, kita akan lihat saja apakah akhirnya Pak Rocky Gerung akan diproses atau bagaimana, saya tidak tahu ya. Karena dari pihak Bareskrim bilang mereka harus menyambangi Pak Jokowi. Oleh karena itu SPKT Bareskrim menolak, minta mereka ini para relawan
mengadukannya di pengaduan masyarakat. Oke, itu saja yang sedang panas-panasnya ya 2 hari lalu ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.